Pernah kan kalian lihat brankas yang kotak gitu nah? Nah, Pernah brankas yang kotak? kotak. Memang belum pernah sih saya jumpai brankas yang lonjong, bro. Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. Kalian yang baru pertama kali datang di channel ini ya, bertanya-tanya kita ini apa? Kita ini adalah Bitcoin Goceng. Kita melatih banyak orang untuk memiliki habit, yaitu jangan menunda-nunda untuk menabung atau berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan Uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena kita percaya jika kita setia dalam hal-hal yang kecil, pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di channel ini kita melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. ya kecil sekali. Banyak sekali yang komentar, Bang, nanti kepotong inilah, nanti rugi sama villa, itulah ini segala macam. Sebenarnya kita sudah ulang-ulang bahwa tujuan kita habit. Anggaplah biaya-biaya potongan itu adalah biaya membayar untuk kalian bisa berubah. Oke? Jelas ya, habit. Dan nantinya juga ke depannya kami membuka yang namanya private community. Tujuan utamanya apa? Untuk membangun habit. Jadi semuanya habit. Karena hal-hal yang tidak perlu dikejar itu akan datang sendiri. Profit, tidak loss lagi. Loss dalam artian nih, kalau loss floating itu pasti bisa loss ya. Tapi dalam artian yang loss yang salah gitu ya. Atau kebiasaan yang jiwa judi gitu ya. Habit juga kan nggak berbicara soal kripto aja ya. Misalnya habit kita belajar. Belajar kebiasaan. Belajar, mau cari tahu sesuatu yang baru. Nah, itu semua terbentuk dan hal misalnya contoh, kita bangun habit, keinginan untuk kebiasaan untuk suka belajar. Berarti sesuatu yang nggak perlu dikejar apa? Kepintaran. Nggak perlu dikejar, datang sendiri. Contoh kalau misalnya dalam channel ini, habit yang kita bangun adalah bagaimana memiliki mental berinvestasi. Profit dan kekayaan tidak perlu dikejar. Itu datang sendiri. Oke? Nah, inilah fokus channel kita. Kalau kalian baru pertama kali datang, dan kalian yang sudah lama juga dan selalu memberikan komentar yang berulang-ulang, kita sudah bilang alasan kita seperti itu. Dan channel ini, kita kemas segala sesuatu dengan bahasa yang gampang, mudah dimengerti, plus jokes-jokes komedi. Jadi kalau datang di sini dengan ekspektasi kita dengan gaya-gaya terima kasih pada hari ini saya atas kesempatan yang diberikan ingin memaparkan, tidak ada. Bahkan kemarin kita pernah bikin sambil makan Indomie. Tidak disponsor ya? Tidak disponsor. Ya itu cuma nama saja ya, bukan kita disponsor oleh Indomie. Nah, kita kali ini pakai balsam. Ini bukan yang pertama ya, pernah juga. Balsam itu apa itu? Ini balsam. Balsam. Nama balsam ini tidak perlu dibilang karena tidak disponsor. Nah ya, kalau misalnya kan, kurang formal masuk bahas ekonomi. Jangan salah, kalian lihat channelnya Om Deddy, close the door sambil apa dia pakai itu yang di hidung tuh. Tapi mereka disponsor, kita enggak ya. Tapi kita bukan berharap ada sponsor. Bukan. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa hal. Tapi yang paling utama, ini salah satu request yang paling banyak, Raf. Apa tuh? Request tentang hal basic sebelum kita bertransaksi. Sementara hal basic ini banyak sekali. Yang komen paling terakhir bilang, Bang, blockchain, ditunggu Bang, konten tentang apa itu blockchain. Sabar bro, ya sabar Bang. Karena ada yang antri sebelum abang. Contoh, exchange yang bagus apa? Nah, ini kita akan bahas nih. Tapi ada juga yang bahas, Bang, bahas tentang wallet Bang. Karena kalau bilang exchange pasti ada hubungan dengan wallet. Wallet itu cold wallet dan hot wallet ya? Iya, pastinya. Nah, pernah dengar? Wallet tentunya jangan tinggal ditranslate. Wallet itu apa? Dompet. Dompet itu apa? Wallet. Iya. Putar dong. Jadi, wallet itu apa? Wallet itu dompet. Jangan putar-putar nih. Oke. Kocak. Nah tuh ya, sebelum kita bahas exchange-nya, kita bahas dulu tentang wallet. Oke, Bung, coba bantu jelaskan dulu. Di sini banyak yang bertanya-tanya ya soal perbedaan cold dan hot wallet ya. Itu paling banyak. Request kita sudah tampung ya. Daftar list requestan konten. Nah ini sebelumnya kita memberikan penjelasan dengan bahasa yang simpel dan mudah dimengerti ya. Perbedaan cold dan hot wallet itu sangat simpel. Yang dimana cold wallet itu sesuatu yang itu tidak terhubung oleh internet. Sehingga Jadi pertama apa? Yang cold. Oke, jadi cold dan hot.
Iya. Berarti dingin dan panas. Dompet panas, dompet dingin. Asik. Bukan cuma uang panas, uang dingin ada ya. Nah, oh iya, sebelum itu analogi simpelnya dulu, Bung. Oke, coba. Nah, ini kita buat apa dulu ini? Cold wallet. Atau analogi simpel apa? Analogi simpelnya itu kalau misalnya cold wallet seperti celengan, Bung. Oh, cold wallet itu brankas. Oh, brankas yang sama sekali itu tidak terhubung oleh internet. Oke. Yang berbentuk pernah kan kalian lihat brankas yang kotak gitu? Nah, pernah brankas yang kotak? Kotak. Memang belum pernah sih saya jumpai brankas yang lonjong, bro. Siapa tahu kan? Maksudnya brankas. Itu brankas atau ini? Sudahlah, semua kemana-mana ini. Oke, kembali ke tadi. Jadi, kalau cold wallet itu seperti brankas. Oke. Yang tidak terhubung oleh internet. Nah, ini hal begini nih. Kalau misalnya, sebelum lanjut ya, saya potong sebentar. Kalau misalnya di private community itu akan ada banyak hal kayak gini. Saya tuh kuliah dan background studi saya ekonomi. Saya ekonomi banget. Saya belajar dunia pasar modal itu dari tahun 2009. Jadi pengalaman saya dalam dunia pasar modal untuk capital market tuh sudah 15 tahun. Ini jangan ada yang komen lagi, oh 15 tahun dia trading kripto. Bukan kriptonya, bro. Kripto belum sampai 15 tahun gitu ya. Jadi yang udah 15 tahun. Bukan. Saya belajar dunia capital market. Udah forex, saham, dan segala macam. Nah, kembali ke tadi. Tapi saya kan secara pribadi ini berarti hal-hal yang berhubungan ekonomi nih. Sementara beliau nih, yang satu ini, si Gen Z satu ini, adalah sekolah tentang IT. Iya. Nah, kalau bilang IT berarti berhubungan dengan dunia digitalisasi termasuk wallet ya. Wallet, ya. Tapi yang dibahas pertama ini adalah cold wallet atau wallet dingin. Iya. Itu seperti celengan, brankas. Oh, hal-hal yang tidak terhubung dengan internet. Iya. Oke. Nah, lanjut nih. nah. Terus. Terus yang kedua tentunya hot wallet. Hot wallet itu seperti dompet digital. Oke. Apapun itu di exchange ataupun di seperti apa ya? Kalau simpelnya. Iya. Sebenarnya sebut label tapi bukan di sponsor mereka ya. OVO, Dana, kayak gitu ya. Iya. GoPay. Gitu. Dia berbentuk website. Situs web. Oke. Mau berbentuk website itu kan luas. Ada website aplikasi, ada website desktop. Pokoknya yang terhubung dengan internet lah. Bahasa gampang ya. Bahasa gampang, uang yang disimpan di sebuah sistem di internet. Iya. Nah, kalau misalnya bahas soal secara keamanan, ya tentu cold wallet itu lebih aman, Bang. Oke. Cold wallet lebih aman karena dia itu tidak terhubung oleh internet. Simpelnya itu. Karena semua yang terhubung di internet itu ada kemungkinan bisa diretas. Dihack. Iya, dihack. Oke. Atau dihack oleh hacker lah, atau dikasih virus seperti malware. Oke, akhirnya uangnya diretas. Misalnya contoh nih, ini contoh ya. Ini simple ya. Contoh misalnya saya punya akun Dana lah. Yeah. Kan ada OVO, Dana, kayak gitu-gitu kan maksudnya kan. So, akun Dana saya. Akun jangan Dana ya, jangan OVO lah. OVO, akun OVO saya terus diretas gitu. Iya. Sampai uang saya habis gitu dalam wallet itu. Jadi ada resiko di situ. Iya. Nah, kan seperti kasus baru-baru yang belum lama ya, Bung, kayak ada aplikasi yang dikirim, aplikasi undangan malah. Oh iya, berapa di subscriber ini yang suka terima di WA, terus ada ending apanya, ada APK gitu. Nah, itu sangat berbahaya. Itu sudah ada virus malware di situ. Oke, virus yang bisa mengakses semua wallet maupun bank pun wallet, intinya yang berhubung dengan digital. Oke. Nah, makanya kalau misalnya bahas secara aman, ya lebih aman cold wallet, Bung. Nah, contohnya kalau orang datang ini curi rumahnya gimana? Ah, itu beda konteks dong, Bu. Oh, berarti gini. Oke, gini ya. Saya simpulkan ini ya. Ini pemahaman saya sebagai orang awam dunia IT nih ya. Cold wallet, keduanya ada kemungkinan dicuri. Iya. Oke. Tetapi dalam konteks internet atau digitalisasi, kenapa dinamakan yang satu hot wallet, yang satu cold wallet? Karena yang hot ini atau yang panas ini masuk ke dalam dunia digital, dan ada kemungkinan diretas karena dia di sistem digital. Iya. Sementara kalau cold, karena disimpan di offline, kemungkinan diretas tentu tidak ada dong. Tidak dong. Kecuali rumah ada kemalingan gitu ya. Iya. Oke. Terus. Selain kan masalah ini juga ada terhubung dengan pengendalian emosi, Bang.
Karena begini, kalau misalnya cold wallet itu sesuatu yang agak susah untuk kita ambil ya, kayak perlu effort banyak gitu. Oh, contoh celengan tadi ya, atau di brankas tadi. Iya. Yang kalau misalnya contoh celengan kan, ayam harus dipecahin dulu. Oke. Kalau misalnya brankas kan harus dimasukin pin. Nah, kalau misalnya cold wallet, cold itu kan tadi cold. Kalau hot wallet misalnya secara dompet digital mau kemana-mana pun kita biasanya bayar pakai skin QR. Apapun itu pakai itu, Bung. Oke. Jadi kemungkinan untuk kepakai itu tinggi banget. Oke. Makanya kalau misalnya cold wallet itu sangatlah penting untuk orang yang mau long term, berkepanjangan, nabung. Kita nggak bahas siapa yang lebih untung ya, karena pasti ada orang bilang, kan ngapain simpan uang di celengan ayam gitu, mendingan simpan uang di bank, ya kan? Kita nggak bahas ke arah mana profit return of investment yang lebih tinggi gitu ya, atau bagaimana mana yang lebih tahan terhadap inflasi. Tapi ini bahas dalam konteks bisa dibedakan ini ya, jangan main-main masuk, main-main komentar saja. Tapi kan ini ditelan mentah-mentah itu namanya. Ini kan kontennya membedakan istilah hot wallet dan istilah cold wallet ya. Dompet panas dan dompet dingin gitu. Dalam konteks transaksi dunia digital. Oke. Terus? Nah, mungkin juga kalau misalnya berbicara seperti itu pasti ada yang bakal komen nih. Oh, analoginya salah. Itu kan analogi simple. Kalau misalnya contoh yang sering digunakan oleh para trader kripto, kalau misalnya cold wallet itu seperti ada Ledger Nano S atau ada Trezor. Nah, kalau ini udah mulai istilah-istilah berat. Istilah berat. Kayak gini. Kalau apa tadi Ledger, Trezor, gitu kan. Kayak gini-gini nih nanti di private community. Tapi kalau di Bitcoin Goceng semua yang terlihat kosong itu kita bukan kosong, terlihat receh. Simple banget receh. Itu kan kita berkomitmen dari awal. Nggak apa-apa ada yang komentar kita di awal, ilmu mereka cuma tahu RBS, SBR kayak gitu. Mereka cuma kosong sampai itu, nggak apa-apa. Kita bangga jika dinilai seperti itu, berarti tujuan kita tercapai. Bahwa kita tidak masuk ke genre yang istilah-istilah berat. Kalau barusan yang dibilang oleh Gensi tadi, ini Gensi ini super pintar nih main istilah-istilah kan mereka ya. Nah, itu sudah istilah berat. Nah, itu tidak ada dalam Bitcoin Goceng ya. Khususnya di YouTube. Tapi kalau mau belajar tentang itu di private community nanti ada memang kolom spesial pemula dan ada area ini ya yang open discuss tapi pemula gitu ya. Nanti bisa tanya-tanya kayak gitu. Mau mengerti atau tidak, mau atau tidak akan mempengaruhi kurikulum utama. Kita tidak mempunyai kurikulum utama. Itu kayak kurikulum tambahan aja ya. Setidaknya supaya tahu. Tapi ya kalau mau yang pasti mau tanya ada dong. Gitu kayak tadi. Ya terus gimana? Nah, secara penjelasannya tadi udah full penjelasannya, Bu. Nah, makanya untuk kalian yang mau pengen tahu lebih lanjut, makanya pentingnya gabung dalam private community. Langsung di promo ya. It's in my room. Can't take back the love. Pikir ada lagi gitu ya langsung ya. Udah. Karena kalau ada lagi nanti di private aja. Oke. aja. Sorry ya saya sambil soalnya saya tidak merokok. Saya tidak minum alkohol. Udah tahu ya di konten sebelumnya ya. Nah, kita ngopi doang plus cuma ini ya faktor usia. Jangan dilihat saya tampang ini saya sudah tua jauh gitu. Bisa-bisa dia panggil saya bapak loh. Karena usia saya temenan sama bapak aja maksudnya. Bayangin aja gini, dia bukan teman mainnya, saya teman main sama bapaknya gitu. Oke, jadi saya sudah tua ini. Nah, kembali ke konteks tadi dulu ya. Jadi hot wallet dan cold wallet. Nah, bicara tentang wallet-walletan nih, berarti akan berhubungan dengan exchange. Nah, ada satu exchange nih. Ini yang mereka sering tanya, pakai exchange apa, Bung? Pakai apa? Ya kan? Saya mau kasih tunjuk sebuah exchange ya. Iya. Kami sih, bukan tuh. Oh iya, kami ya. Karena kita setelah kan gini. Ini pertanyaan netizen tentang exchange apa? Mau kita bilang satu exchange, kita harus mengecek selain tentunya yang paling pertama keamanan ya, Bung. Keamanan. Jangan udah panjang lebar jadi kayak afiliator kemarin ini. Waduh. Promo tiba-tiba masuk penjara dong. Iya. Promo exchange-nya tidak terregulasi pemerintah.
exchange-nya tidak jelas di mana gitu ya. Iya. Wah, jangan gitu. Jadi kita harus periksa dulu keamanannya. Apakah dia terdaftar tidak di lembaga-lembaga yang menjadi regulator untuk di Indonesia. Contohnya misalnya kalau kripto ya ada di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya gitu kayak gitu Bapepti. Nah, itu apa terdaftar di situ. Nah, yang kedua tentunya apakah exchange ini memiliki fitur-fitur yang kita punya gitu. Contoh, mode pro, mode tidak pro itu nanti nggak? Nanti ada konten sendiri tentang itu. Tapi fitur-fitur, intinya fitur-fitur. Termasuk transfer wallet. Nah, jadi ada transfer antar. Jadi kayak kemarin pernah ingat kalau kalian ikuti kita lama, nonton video kita lama, saya pernah transfer dari exchange satu ke exchange lain tanpa harus withdraw dulu terus depo di sini, nggak perlu, langsung aja transfer. Gitu, karena mereka menggunakan sistem blockchain langsung ya, kayak seperti itu. Nah, kalau fitur-fitur itu lengkap, barulah kita akan berani. Nah, kali ini saya secara pribadi Raf baru temukan. Nama exchange-nya adalah Bitime. Saya mau sebut bilang. Nah, gitu. Exchange-nya ini nih. Hai Bitimers, Bitime adalah platform pertukaran aset kripto yang sudah mendapatkan lisensi dari Bapepti dan Kominfo. Bitime mendapatkan standar internasional ISO 27001 dan ISO 27017 untuk sistem keamanan. Nah itu exchange-nya, Bitime. UI UX-nya cakep juga itu. Cakep. Saya senang ya. Ini bukan karena kita ini ya, kalian promosi pasti dibayar ratusan juta oleh mereka begitu. Kagak, kita tidak dibayar ratusan juta ya. Jadi intinya saya menemukan UI UX-nya enak satu. Tapi yang paling menarik ini Raf. Selain mereka terdaftar terregulasi di Bapepti, itu tentu secara perizinan oke ya. Secara fitur oke juga tadi bisa ada mode pro, ada bisa limit. Nanti saya jelaskan apa itu mode pro di konten yang lain, kepanjangan nanti video ini. Terus ada fitur-fitur yang lain bisa bisa transfer antar wallet. Nah, ada satu lagi. Apa tuh? Kekayaan listingnya. Jadi banyak koin-koin yang kalau di exchange lain saya nggak temuin gitu. Tapi di situ ada. Contoh simpelnya Ondo. Kemarin kan, yang kita bikin analisa, Ondo kita tepat. Nah, di situ ada. Sementara kalau saya transaksi Ondo yang lain harus exchange yang ini gitu. Tapi ini banyak gitu. Saya sempat nge-stalk juga itu, Bang. Dia ada fitur stakingnya juga dong. Nah, apalagi. Jadi menurut saya lengkap. Nah, ini apa nih bahasa-bahasa, mulai bahasa berat ini. Nanti kita setelah ini akan bikin konten tentang exchange. Tapi yang pastinya secara wallet, secara exchange tuh Bitime sudah menurut kita secara pribadi Bitcoin Goceng merekomendasi untuk teman-teman menggunakan Bitime. Download dan install aplikasi Bitime melalui Google Play Store atau melalui App Store pada smartphone kamu. Oke. Bahkan ini, Bung, saya juga melihat dia udah masuk top 3-nya. Oh iya? Iya, top 3. Top 3 apa nih? Exchange terbaik. Oh iya? Iya. Wow. Saya juga coba ditampilkan di sini ya, ditampilkan chartnya apa top 3 ya. Nih. Wush. Top 3. Iya. Berarti nggak main-main nih kalau sampai top 3. Bahkan exchange yang kita pakai nggak masuk. Aduh. Iya. Top 3. Oke. Nah, berarti nanti ke depannya kalau teman-teman mau cari tahu atau mau daftar, silakan lihat di link di bawah. Kita taruh link ya. Link cara daftarnya, cara untuk buka akunnya di situ. Silakan kalian baca, klik aja di bawah supaya ribet. Yang pasti kita merekomendasikan exchange tadi Bitime. Sekali lagi bukan karena kita dibayar gitu untuk apa, tapi secara kita memang pelaku aktif di pasar, kita melihat secara segi keamanan, secara fitur dan secara hal-hal yang kita perlukan ya. Intinya itu kan, yang kita perlukan secara keamanan dan fitur untuk kita bertransaksi, oke. Karena juga banyak yang bertanya-tanya kan, kita pakai exchange yang apa, exchange mana yang worth it. Yang paling banyak tuh. Bahkan di konten sebelumnya coba lihat, hampir setiap konten ada orang yang komentar. Pasti. Ada orang yang komentar seperti itu. Oke, sekian untuk konten kali ini tentang wallet dan juga informasi sedikit tentang exchange Bitime. Ada lagi Bung yang ingin disampaikan? Udah. Closing aja dong. Sekian untuk konten kali ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita upload video setiap hari. Ya, tapi ada hal yang paling penting yang jangan sampai kalian miss. Bergabung di private community. Karena kita akan tutup pendaftarannya, tutup seleksinya itu di awal. Di tanggal atau di awal ini?
Tanggalnya udah mau dipilih nih, atau jangan dulu, bilang aja dulu di awal. Oke, di awal bulan Juni nanti itu sudah masuk di tahapan seleksi yang mereka yang masuk. Ya, mereka yang masuk. Jadi ini ulang ya, saya jelaskan di konten ini berulang-ulang kali. Yang bilang, saya sudah 2 kali kirim, sudah isi form, tidak diberikan email. Saya nunggu-nunggu emailnya, kok tidak masuk-masuk. Ini capek kita jelaskan ya. Sabar. Bagaimana mau profit? Email aja tidak sabar. Makanya. Pasti Anda kalau trading, sedikit-sedikit cek PNL ya. Karena ini profit belum profit itu pasti padahal sabar. Kita selalu tekankan bahwa pengendalian emosi itu, pengontrolan emosi itu sangatlah penting. Bagaimana mengontrol emosi? Tunggu email aja, sudah emosi. Saya belum masuk email, kenapa saya tidak terdaftar? Sabar. Ini tahapan apa? Ini tahapan tim kita menseleksi alasan-alasan Anda. Jadi kan ini tahapan Anda tuh masukin nama, isi form, tulis alasan kenapa ingin bergabung. Yang menurut kita alasan yang tepat, akan kita kirimkan email lagi, video invitation, selamat bahwa Anda tergabung dalam proses seleksi. Jadi link invitasi untuk tergabung dalam proses seleksi ya, bukan diterima. Jadi jangan salah artikan nih. Diseleksi dulu. Oke, setelah diseleksi, barulah Anda akan diterima. Setelah Anda diterima, barulah Anda bisa melakukan proses pembayaran. Jadi pembayaran itu di ujung banget. Jangan sampai ada orang lagi di awal langsung skip puter nih. Oh ini ujung-ujung minta uang nih. Betul. Kalau begitu ya enggak apa-apa. Anda cari aja yang lain gitu ya. Ini tahapannya lumayan. Karena pada saat di ujungnya nanti, semua pembahasan kayak tadi, pakai BitTime bagaimana, exchange seperti apa, cold wallet, dan istilah lain akan ada di komunitas ini. Community. Kita nggak perlu banyak-banyak orang, tapi di dalamnya berguna untuk kita, berguna untuk kalian. Kita punya diskusi yang sehat, komunitas. Ini yang segala sesuatu yang dicari di dunia ini adalah circle, bro. Circle pertemanan. Jika circle itu bisa terbentuk dengan sehat, tentunya akan berbenefit bersama ya. Makanya kita harus melakukan seleksi yang lumayan ketat di sini. Oke? Saya berharap, insya Allah, semoga jika Tuhan berkenan, agama apa lagi saya coba saya coba Buddha. Oh, saya nggak tahu. Udah sama. Jika Tuhan berkenan, jika yang pencipta berkenan, saya mencoba untuk sebenarnya kalau mau ditanya, Raf, saya secara pribadi ingin kalian semua masuk. Saya juga. Secara pribadi ya. Tetapi untuk menjaga ekosistem itu tetap sehat, minta maaf ada beberapa yang tidak bisa masuk. Karena dari cara memberikan komentar saja, lihat saja di komentar video ini pasti ada tuh yang rese. Di video sebenarnya pasti ada tuh yang rese. Oh ikutan kelas karena inilah, itulah. Pasti coba lihat di kolom komentar. Silakan kalian nonton ini, lihat kolom komentar. Ada aja yang berkomentar negatif, berpikiran negatif, dan rese. Nah bayangkan kalau orang-orang seperti itu kita tidak seleksi. Dan Anda yang masuk dengan tujuan tulus ingin belajar, kita yang tujuan tulus untuk membuat komunitas yang sama-sama bisa belajar, dan ada orang yang toksik. Bayangkan kalau tidak diseleksi. Buyar, hancur. Kita seleksi aja, belum tentu dapat dipastikan tidak ada yang toksik yang tidak lolos. Pasti ada kemungkinan. Nah bayangkan tidak diseleksi sama sekali. Jadi mohon bersabar. Oke? Sekian dari kita untuk konten kali ini. See you. Ulang di poin terakhir ya. Sebelum see you, jangan lupa isi form pendaftaran jika bagi kalian yang belum isi. Dan jika bagi kalian yang bertanya-tanya exchange apa yang terbaik, kita juga taruh link di bawah, yaitu exchange BitTime, dan cara mendaftarnya tinggal klik aja link di deskripsi untuk mendaftar exchange di BitTime. Oke? See you on next video. Bye-bye.